Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang karena bulan ini masih masuk kita dalam bulan-bulan kematian dan Paskah. Jadi saya menyesuaikan tetapi tidak jauh dari tema umum kita setiap tahun yang berjalan bahwa tentang integritas. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini saya akan ambil dalam Lukas 22 ayat yang ke-42 yang saya beri tema penderitaan yang memerdekakan. Amin. Yesus menderita untuk memerdekakan saya dan saudara. Jadi ketika kita menderita percaya kita pasti merdeka. Amin. Lukas 22 ayat yang ke-42 berkata, firman Tuhan berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Haleluya. Ini merupakan perkataan Yesus, ini merupakan isi hati Yesus, ini merupakan curhatan hati Yesus. Ini merupakan apa yang Yesus rasakan saat itu. Dia ungkapkan di hadapan Allah. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengalami kesuksesan, kita mengalami suatu hal keberhasilan, usaha bagus, rumah tangga bagus, pekerjaan bagus, apapun pelayanan itu bagus. Tetapi segala sesuatu yang bisa dikatakan berhasil, segala sesuatu yang bisa dikatakan sukses, segala sesuatu yang bisa dikatakan membuat kita senang dan penuh dengan sukacita yang sejati. Apabila dalam hati yang sungguh, apabila dalam hati pikiran saya dan saudara kita berkata, kehendak-Mu Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Tetapi apabila kita bilang, Tuhan kita kehendak, bukan Tuhan kehendak, itu belum bersukacita Bapak Ibu Saudara. Itu belum sukses Bapak Ibu Saudara. Itu belum berhasil karena kita mau kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Tetapi faktanya manusia ketika dia mengalami kekecewaan, biar hamba Tuhan tetap ada rasa pedih, rasa kecewa, rasa sakit. Karena natural manusia kalau tidak pernah rasa kecewa dia bukan manusia. Manusia kalau tidak merasa gelisah dia bukan manusia. Hamba Tuhan tidak mengalami kekecewaan dia bukan hamba Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami kekecewaan, kita tetap move on. Ya, bukan cuma putus cowok, bukan cuma putus cewek. Ketika berapa cowok baru, saya sudah move on. Bukan cuma itu. Tetapi apabila hati kita benar-benar mau melayani Tuhan seperti praise yang kedua, saya senang sekali. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saya memang bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Ini menguatkan bagi saya secara pribadi bahwa layani Tuhan berapi-api dengan rohmu. Haleluya. Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Penderitaan yang memerdekakan saya alami terlebih dahulu. Bukan saya tidak alami. Saya alami penderitaan ini terlebih dahulu. Tetapi saya dimerdekakan. Kalau mau ikut secara daging, kalau mau ikut secara manusia, orang sangir kalau dia marah Bapak Ibu Saudara. Tanduk dua mekala. Tetapi saya ingat ketika Pak Gembala khotbah, saya dapat tema ini, penderitaan yang memerdekakan. Minggu lalu saya dapat tema ini, saya langsung bilang sama suami, tadi Bapak sampaikan firman Tuhan, saya dapat tema loh. Saya dapat satu tema yang berkata penderitaan yang memerdekakan. Saya buat itu Bapak Saudara, beberapa hari dari situ. Saya terima sesuatu yang luar biasa, memang membuat saya down, membuat saya kecewa. Tetapi saya ingat bahwa Tuhan menderita buat saya untuk membuat saya merdeka. Jadi saya tidak boleh terintimidasi. Karena saya alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Karakter saya dan saudara itu natural terjadi dalam hidup kita. Tetapi dalam melayani Tuhan, lupakan apa yang terjadi. Harus tetap move on. Harus tetap melayani Tuhan dengan berapi-api. Jadi saya punya prinsip Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dalam hidup saya. Saya punya prinsip bahwa saya tidak mau terintimidasi. Bukan karena saya tidak alami. Saya alami intimidasi sebelum saya ada di gereja Bethel Hore.
Saya alami bagaimana saya terintimidasi, bagaimana saya itu seorang yang berani, bagaimana saya itu orang yang berani bicara, bagaimana saya seorang yang vokal. Tetapi ketika saya diintimidasi, saya seperti orang yang lemas, letih, lesu, dan berbeban berat. Saya hampir tidak bisa bangkit, Bapak Ibu Saudara. Saya hampir terpuruk dan tidak bisa lagi untuk berdiri tegak. Tetapi ketika saya bangkit, ketika saya mulai beranjak, saya punya satu prinsip dalam hidup saya. Saya tidak mau terintimidasi. Karena intimidasi membuat saya tidak mampu melayani Tuhan. Karena intimidasi membuat saya tidak mampu menatap siapa saja. Sehingga saya keluarkan hal-hal seperti itu. Saya tidak mau terintimidasi. Karena menjaga integritas sebagai seorang anak Tuhan. Saudara, berbicara integritas itu sangat-sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus belajar untuk berintegritas. Sekalipun dijauhi, sekalipun dimusuhi, sekalipun dijatuhkan, dijelek-jelekan, diapa-apakan semuanya Bapak Ibu Saudara. Hanya karena kemu akhirnya jadi ember, besar, tumpah. Baru mau kita melayani Tuhan. Suni mau saya melayani Tuhan, mau WL, mau singers, apalagi pembicara. Sudah tidak mau saya Tuhan. Bertobat. Karena ketika saya dan saudara mau melayani Tuhan, bebaskan rohmu. Haleluya. Berikan semuanya itu sama Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendak saya dan saudara. Saudara, cawan itu bicara penderitaan. Bagaimana Yesus menghadapi penderitaan itu. Yesus pergi ke Getsemani, Tuhan. Dia mau berdoa, Tuhan kita mau berdoa. Dia menjauh sedikit sepelemper batu. Dia menjauh cuman, saya kayak Pak Jeffrey situ. Ya di situ Tuhan berdoa, saya murid-muridnya gitu. Yesus balik ya murid-muridnya malas-malasan Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Yesus berdoa, ini yang Yesus katakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu Tuhan yang jadi. Oh mangampung ke orang sangir bilang. Tanah kapoha iya. Tidak mampu saya. Tuhan punya kehendak yang jadi bukan saya. Tidak mampu Tuhan, pokoknya kita mesti balas dendam. Pokoknya kita mesti begini, mesti begitu dan begono. Meserahkan kehendak Tuhan yang terjadi sangat-sangat tidak mudah. Saya belajar Bapak Ibu saya di gereja saya yang lama. Saya belajar gembala saya mengajarkan hadapi persoalan, jangan lari. Saya belajar walaupun dia yang menyampaikan firman Tuhan. Nyanda sekolah pendeta. Nyanda apa pendeta. Saya pun tidak sekolah pendeta Bapak Ibu saya. Saya otodidak. Walaupun tidak sekolah hamba Tuhan. Tidak sekolah pendeta. Tetapi saya alami namanya hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Saya awal melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Tahu enggak saya awal melayani Tuhan? Saya gabung dengan GBI Harmagedon. Gembala saya pendeta Hani Pantau. Kalau orang bilang dia itu preman, bukan pendeta. Tetapi hidupnya saya yang saksikan sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana saya alami ketika saya sudah siap-siap sama teman-teman mau ke pelayanan. Tiba-tiba Pak Gembala bilang, really? Manis sekali. Dek, kamu tinggal ya. So siap-siap harum-harum, saya disuruh tinggal kasih bersih ikan 2 loyang besar. Itu pelayanan saya yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kasih bersih ikan. Saya tinggal di Sekre selama 10 tahun. Selama 10 tahun saya kasih bersih ikan. Saya tinggal di Sekre selama 10 tahun. Bukan cuma saya yang tinggal dengan Papa Hani. Kami panggil dia Papa. Dan kami dianggap seperti anak kandung, bukan seperti anak, oh ini anak orang lain. Tidak Bapak Ibu Saudara. Memang benar-benar seperti anak kandung. Dia mengerti, memahami karakter saya, karakter teman saya. Dia tahu dan dia tahu bagaimana untuk hadapi saya gitu. Nah ketika saya dikasih suruh bersih ikan, kasihan. Teman-teman so make up, so wangi-wangi, so pelayanan. Dadah. Ya tinggal saya so mandi pasung-pasung, kok dapat suruh bikin bersih ikan. Haleluya. Saya pelayanan pertama bersih ikan.
Kedua, pelayanan saya yang kedua, saya nyapu gereja, ngepel, bersih-bersih kursi ini Bapak Ibu saya yang lap-lap. Sebelum mereka datang saya lakukan itu. Saya selalu melakukan tugas saya subuh hampir siang. Sampai saya keluar, saya tidak pernah keluar dari subuh. Tugas saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Sampai Pak Gembala bangun buka mata, ting, so bersih semua. Kenapa kamu nyapu itu hampir siang? Kenapa enggak tunggu saja pagi matahari udah ada toh? Sampai orang kasih istilah begini, karili kalau basuh sapu setan belum pulang so bersih. Istilah mereka. Karena kenapa Bapak Ibu saya suka begini. Kalau Pak Gembala bangun, papa kami itu bangun, semuanya sudah bersih. Saya kasih bersih kamarnya. Kalau dia sudah bangun baru saya bersihkan kamarnya. Saya kasih bersih kantornya gitu. Itu pelayanan saya kedua. Bukan langsung mau tampil singers, tampil WL, pembicara. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Dua itu dulu saya lewati pelayanan saya. Dan yang ketiga baru saya aser. Bahkan bukan jadwal saya baser. Karena diajarkan bagi kami adalah ketika petugas itu belum ada, seorang anak yang ada di sekret tinggal dengan papa harus sudah ada di situ lebih dahulu. Jadi papa bilang begini, Dek, perasaan kamu minggu lalu aser, baru minggu lalunya juga kamu aser, kok kenapa sekarang kamu aser? Pak, yang bertanggung jawab aser, yang bertugas aser sudah hampir jam ibadah belum nongol. Pelayanan ketiga saya aser. Pelayanan keempat saya singers. Bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Pelayanan kelima saya sebagai seorang pembicara. Saat itu Papa Hani bilang pemakaianmu adalah seorang pembicara. Atau orang kasih nama pengkhotbah. Saya juga WL Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling saya nikmati sekali, yang paling saya dalami sekali, yang paling saya rasakan sekali, yaitu sebagai seorang pengkhotbah. Dan itu sangat tidak mudah. Jadi seorang pengkhotbah jangan sampai terintimidasi. Karena kalau terintimidasi, anyor semua. Haleluya. Dari mari jemaat Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Jangan mendahului waktu Tuhan. Karena saya kalau baru-baru saya hadapin persoalan itu, saya pengen selesaikan gitu. Tetapi secara baik-baik. Karena orang tidak boleh membiarkan jika itu sudah menjadi ragi. Kalau itu sudah menjadi ragi, itu tidak baik. Ya, jemaat Tuhan mari belajar bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu harus mampu untuk bertanggung jawab. Penderitaan apa saja yang dialami oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, penderitaan yang memerdekakan. Dari tadi itu ngomong penderitaan, dari tadi itu ngomong cawan. Sebenarnya penderitaan apa sih yang membuat saya dan saudara itu merdeka? Apa sih yang dialami Yesus sehingga membuat saya dan saudara itu merdeka? Yesus mengalami beberapa penderitaan ketika dia mau hadapi kematiannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, menderita akibat ciuman kemunafikan. Pasti so feeling, Yudas ini. Kalau berbicara penyangkalan, pasti Petrus ini. Kalau berbicara iman agak ragu-ragu, nanti melihat baru Thomas ini. Nah kalau berbicara kita menangis, meleleh air mata, ya toh, oh air mata buaya ini. Jadi semua ada istilahnya. Tetapi penderitaan yang Yesus alami adalah menderita akibat ciuman kemunafikan. Lain di bibir, lain di hati. Asik. Nafik. Lain di bibir, lain di hati. Tenang Bu Rili, tenang. Tapi ternyata lain di bibir, lain di hati. Oh my God. Bukan oh my God, tetapi oh my God. Jadi menderita akibat ciuman kemunafikan. Pernah enggak kita rasakan hal ini Bapak Ibu? Saya percaya, bukan cuma saya yang rasa. Pasti kita semua pernah. Mau hamba Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan pasti pernah rasakan. Apalagi anak-anak muda tuh. Anak muda saya lihat dari tadi matanya ini memang luar biasa. Ekor mata cara dia menatap ya. Amazing. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi suatu kemunafikan dari seorang terdekat kita. Ciuman Yudas ini sangat menawan. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Firman Tuhan berkata,
Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Haleluya. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Terlihat mendekat sama saya dan saudara. Terlihat dia yang paling the best. Terlihat dia yang peduli sama kita. Terlihat dia yang paling akrab sama kita. Tetapi firman Tuhan lanjut, dia berkata. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Wow. Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman. Ketika saya dan saudara mengalami satu masalah, ketika saya dan mengalami suatu persoalan atau proses namanya, jangan saya dan saudara menyerahkan saudara kita, menyerahkan teman kita, menyerahkan siapapun yang terdekat dengan kita hanya karena jabatan, hanya karena kedudukan, hanya karena pengen naik, hanya karena sesuatu yang menurut saya dan saudara adalah itu yang bermanfaat buat kita. Salah. Bapak Ibu Saudara, bersaing secara sportif. Anak-anak Tuhan, saya percaya kita bukan cuma pelayan Tuhan, tetapi kita juga bekerja di kantor, amin. Ingat, kita yang dekat dengan Tuhan, kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, jangan sama sekali kita menjatuhkan orang yang ada di sekitar kita hanya karena duit, hanya karena jabatan, hanya karena sesuatu yang menggiurkan, jangan sama sekali. Karena apabila kita melakukan itu, apa bedanya kita dengan Yudas? Mungkin nama Yudas sudah hilang, tetapi karakter Yudas tetap hidup sampai sekarang. Kalau kita seperti itu, berarti ada Yudas-Yudas yang modern. Amin, Pak Waka. Haleluya. Luar biasa. Suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan bawa jemaat Tuhan bergabung dengan kita di sini, Pak Waka ya. Bersama ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yudas melakukan hal ini kepada Yesus, apakah Yesus tidak tahu? Ketika Yudas ini punya karakter seperti ini, apa Yesus tidak tahu Bapak Ibu Saudara? Tahu. Tahu. Oh, pasti Yudas ini akan begini sama saya. Saya tahu Yudas ini orangnya. Tetapi kenapa Bapak Ibu Saudara, Yesus memilih Yudas untuk menjadi muridnya? Apa penyebabnya? Karena Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Karena Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas untuk merasakan kasih karunia Allah. Karena Yesus ingin memberikan kesempatan kepada Yudas untuk benar-benar cari kenal siapa Tuhan, siapa Yesusmu. Itu maksud Tuhan Yesus, tetapi Yudas salah kaprah. Dia menganggap justru Yesus ini sosok objek yang mantap buat keuntungan. Nah, para pengusaha, para pebisnis, orang kan jeli melihat hal itu. Kalau bergaul dengan orang ini, sepertinya menguntungkan buat saya. Aduh, masuk ini, akan lebih begini saya, menguntungkan sekali. Seperti itu. Semua orang pasti akan seperti itu. Tetapi kita harus menyadari satu hal bahwa ketika Yesus berhadapkan kita dengan satu hal yang begitu sadar bahwa saya dan saudara diberikan kesempatan sama Tuhan untuk merasakan kesuksesan, untuk membuat saya dan saudara mengenal satu hal, bahwa yang sanggup memberikan semua itu hanya Tuhan. Amin. Sanggup memberikan semuanya hanya Tuhan. Kalau saya dan saudara dekat sama Tuhan, kalau saya dan saudara mengejar sumber itu sendiri, maka kita yang akan diberkati. Amin. Amin. Jadi Yesus berkata, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Jangan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Terlihat baik sama kita. Terlihat polos sama kita. Terlihat punya niat yang pokoknya terlihat seperti tidak ada celah gitu. Tapi ternyata ember gitu loh. Nah itu bahaya. Tapi ternyata orang ini justru yang membuat saya dan saudara itu menderita. Tapi ternyata orang ini yang justru terdekat terlihat sangat peduli, sangat semua. Tapi ternyata justru dia yang menjatuhkan saya dan saudara. Kalau kita pernah alami hal ini, itu jadi pengalaman buat kita. Jadi stop, kita harus maju, jangan mundur. Tetap maju terus. Tapi bukan berarti ketika saya katakan sama Pak Jeffrey, "Shalom Pak,
Atau Pak Jeffrey bagaimana kabar? Baru Pak Jeffrey bilang, Ibu Lili tadi khotbah, kalau siapa yang begini, apa yang begitu. Ya tuh, oh berarti dia orang begini tidak bagus. Tidak, kita kan jeli melihat itu. Kita tahu, oh dia punya maksud begini. Apalagi sudah mengalami lebih parah Bapak Ibu Saudara. Cukup dan belajar dari pengalaman. Jadi kita sebagai hamba Tuhan kita mengajarkan sesuatu yang benar-benar apa yang kita alami gitu. Nah mungkin kita mengajar baru kita gak alami. Ya itu namanya bohong. Lu ngajar baru lu gak alami, gimana sih? Ya alami, hidup dulu baru kita ngajar orang lain gitu. Nah itu jadikan pengalaman buat kita. Jadi ketika Yesus berkata, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Itu sebenarnya sesuatu yang Yesus sampaikan kepada Yudas. Aku tahu apa yang kau lakukan gitu. Yesus tahu, Yesus mengerti. Tetapi Yesus tidak pernah bicara sama Yudas. Yesus tidak pernah larang-larang Yudas karena Yesus tahu itu harus tergenapi. Kalau tidak tergenapi sia-sia visi yang Allah taruhkan dalam hidupnya. Tetapi karena Yesus tahu visi dari Allah, dia harus jalankan misi itu sehingga Yesus harus tetap kuat. Dia cuma katakan dengan lembut. Aduh Bapak Ibu Saudara. Coba kalau misalnya orang itu marah sama kita, tapi orang itu berkata dengan lembut sama kita. Dia rasa sangat berdosa Bapak Ibu Saudara. Yesus katakan seperti itu kepada Yudas. Bukan karena Yesus marah. Tetapi Yesus katakan seperti itu kepada Yudas. Agar Yudas mau bertobat. Bertobat gak Yudas? Yudas sadar dari kesalahannya Bapak Ibu Saudara. Dia sudah menyesal hanya karena 30 keping perak dia sudah jual Yesus. Hanya karena harta, hanya karena kedudukan dia jual Yesus. Yudas sadar akan hal ini sehingga dia buang uang itu di depan imam besar. Ambil ini, terjadi saya jual Yesus. Tetapi sudah terjadi. Jadi Yudas sangat menyesal, dia terintimidasi Bapak Ibu. Jadi intimidasi ini sebenarnya sangat bahaya. Bisa membuat orang semakin baik. Dia merasa positif, dia harus tidak terintimidasi. Bisa juga membuat orang terpuruk. Apakah kita tidak berdosa? Kalau orang itu terpuruk dan tidak bisa bangkit, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yudas merasa terintimidasi dengan perbuatannya, dengan kesalahannya. Dia sadari kesalahannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia merasa terintimidasi dan akhirnya dia bunuh diri. Sangat-sangat disayangkan. Padahal dia kenal siapa Tuhannya. Dia kenal gurunya. Allah itu kasih. Tetapi Yudas lupa akan hal itu karena ketamakan. Sehingga penyesalan tiada gunanya. Menyesal, berusaha menyelesaikan masalah, sudah tidak bisa. Akhirnya Yudas gantung diri karena malu. Makanya intimidasi itu sangat berbahaya jika orang tersebut tidak mampu untuk kelola hatinya. Orang tersebut tidak mampu kelola pikirannya, sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari ketika kita menegur seseorang, tegurlah secara baik. Karena ada orang ketika ditegur dia punya karakter itu, ada yang bisa terima, ada yang gak bisa terima. Kalau kita lempar bola bekel atau bola apa itu namanya ya. Kalau kita lempar bola secara keras, baliknya keras. Kalau kita lempar bola pelan, baliknya juga pelan. Kalau kita gak lempar bolanya, dia juga diam. Begitupun ketika kita mau ajak orang itu untuk bicara. Ketika kita tahu karakternya seperti ini, mari kita tahu caranya juga untuk bicara. Seperti itu. Supaya artinya ketika dia merasa dipojokkan, merasa terintimidasi, kita itu berusaha untuk mengembalikan semuanya. Tugas hamba Tuhan harus seperti itu. Harus mengembalikan. Tetapi kalau kita lihat dia mampu untuk hadapi, itu sangat luar biasa. Harus memang seperti itu, mesti move. Jangan off. Listrik kali ya, on off. Oke, kita masuk pada yang ketiga. Penderitaan apa sih yang Yesus alami? Kedua, menderita karena ada penyangkalan dari orang terdekatnya. Itu saya bilang tadi Petrus ya. Mari kita lihat ayatnya. Lukas 22 ayat 60 hingga yang ke-61. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan.
Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Haleluya. Petrus ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan selain Yohanes. Petrus. Selain Yohanes, kalau Yohanes dia lihat terus, dia ikuti Yesus sampai kepada Yesus disalibkan. Tetapi Petrus ini ketika dia karena merasa terintimidasi. Tapi berbedanya, Petrus rasa terintimidasi. Petrus merasa menyadari hal ini. Tetapi Petrus mau bertobat. Amin. Petrus mau bertobat. Nah, inilah pribadi yang harus kita belajar. Apakah Petrus tidak salah? Salah Bapak Ibu Saudara, dia sangkal Yesus. Bahkan dia bilang, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Waktu pertama cuma tidak. Bukan. Dari halaman imam besar, ada budak imam besar itu, hamba imam besar, situ seorang perempuan berkata, bukankah dia ini yang mengikut Yesus? Nah, dia cuma bilang, bukan, tidak. Nah, seperti itu, ya, penyangkalan. Artinya penyangkalan itu Bapak Ibu Saudara, tidak mau mengakui. 2 kali Petrus seperti itu, ayam itu berkokok. 2 kali lagi. Yang ketiga kali, ketika Petrus dengan tegas mengatakan bahwa, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Dengan tegas, dengan merasa tidak ada satu hal yang dia pernah jalani dengan Yesus, dia mengatakan, tidak, aku tidak kenal dia. Luar biasa. Ketika ayam berkokok 3 kali, Yesus memandang Petrus. Yesus mengingatkan Petrus bahwa aku sudah mengatakan terlebih dahulu apa yang engkau lakukan padaku. Apakah Yesus tidak luar biasa? Apakah Yesus memilih saya dan saudara karena saya orang benar? Apakah Yesus memilih kita semua yang ada dalam gereja ini karena kita orang yang benar? No. Yesus tahu hati saya dan saudara. Yesus tahu karakter saya dan saudara. Tapi kenapa Yesus memilih kita? Gitu. Berarti kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Kita orang yang spesial. Jadi jangan mudah-mudah terintimidasi. Jangan mudah-mudah bilang, aduh saya begini, saya begini, aduh saya tidak layak ini Tuhan. Saya tidak berguna ini Tuhan sama siapa saja. Tidak. Orang lain bisa mengatakan hal yang menjatuhkan. Tetapi Yesus mengatakan hal yang membangkitkan hidup saya dan saudara. Buat apa Yesus menderita kalau saya dan saudara tidak merasakan kemenangan? Makanya Yesus harus menderita supaya kita menang. Amin. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Adakah pernah saya dan saudara menyangkal Yesus? Katanya kau orang Kristen. Katanya kau jemaat GBI Hore. Lalu kenapa kau tidak pernah masuk gereja di GBI Hore? Atau kau tidak pernah mau melayani di GBI Hore. Tetapi orang tanya, saya jemaat GBI Hore. Tetapi engkau tidak mengakui Yesus melalui organisasi ini. Tidak pernah hadir dalam ibadah gereja. Tidak pernah gabung dalam ibadah kul. Tidak pernah ikut dalam setiap apa yang selalu ada menjadi aturan di dalam sini. Artinya kalau pengerja harus ada doa pengerja, dopeng namanya. Saya baru dapat istilah baru di sini, dopeng, doa pengerja. Kalau orang di sana tetap doa, namanya doa puasa dan dibuat setiap hari Sabtu gitu. Selama 3 jam, orang kalau doa 3 jam. Karena bicara doa pemulihan dan puasa. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita tidak mengakui dalam hal sama seperti Petrus lakukan. Tetapi secara puji Tuhan. Tapi secara tidak langsung justru kita tidak mengakui kalau kita ini anak Tuhan gitu loh. Kita tidak mau mengakui kita itu anak Tuhan. Dengan cara tutur kata kita, dengan cara karakter kita, perbuatan kita, kita tuh tidak mengakui kalau kita sebenarnya adalah anak Tuhan. Ih, bukannya dia sering ikut dengan Pak Gembala Jonathan gitu, contoh ya. Ketika Pak Gembala kena gosip COVID-19, langsung ada yang bilang, oh nyenano, saya tidak pernah berjemaat dengan Pak Jonathan. Bisa gak itu terjadi? Bisa. Karena mau jaga, jangan sampai orang sudah mau bergaul dengan saya nih. Kenapa? Karena Pak Jonathan dapat COVID.
Kakek-kakek saya gabung dengan dia terus saya dapat COVID lagi. Haleluya. Secara tidak langsung kita tidak mengakui. Jadi hal-hal kecil sebenarnya. Jangan dulu lihat hal-hal besar. Jadi banyak hal sebenarnya dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita menyangkali Yesus. Ada lagi contohnya. Misalnya hari ini hari ibadah. Hari Minggu kan. Ibadah raya pertama, ibadah raya kedua. Tapi bertepatan juga hari Minggu itu ada pesta Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kira-kira kita pilih mana gitu, coba jawab. Oh Pendeta Rili, saya pilih ibadah yang benar. Kan? Pasti kita pilih pesta dong. Amin. Oh, yang bilang amin mungkin korban ya Bapak. Jadi ketika kita pilih pesta terus Pak Gembala tanya. Bu Rili, contoh saya sendiri aja, nanti kalau saya bilang lagi kok ada yang jemaat langsung nak masuk gereja, gara-gara Ibu Rili kasih contoh sama dia. Jadi, Bu Rili, seketika Pak Gembala tanya, Bu Rili, kenapa tidak masuk gereja? Saya pesta Pak. Lebih memilih pesta gitu daripada ibadah. Pak Jonathan sudah membeli 2 pilihan ketika kita ibadah pagi, ibadah malam. Kalau misalnya pesta pagi, pasti juga pestanya bisa sampai malam. Kita bisa membawa justru malam lebih bagus karena pengalaman saya begitu. Malam lebih bagus datang karena apa? Kita bisa ngobrol. Tetapi kalau pagi semua orang sibuk make up, sibuk ini baju ganti, tidak cocok ganti lagi ganti. Tidak bisa ngomong gitu. Tetapi kalau malam kita masih bisa ngomong. Jadi kalau ada kesempatan masuk gereja dulu, jangan dari pagi sampai malam seperti itu. Akhirnya jika ditanya, pesta Pak, keluarga. Secara tidak langsung kita sudah tidak mengakui bahwa kita sebenarnya butuh Tuhan. Tetapi kita mengutamakan hal itu. Siapa bilang pesta gak penting? Hubungan dengan keluarga gak penting? Ya penting lah. Tetapi prioritas utama saya dan saudara. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Amin. Kalau nak cari Tuhan yang gak hidup. Mau gak kita gak hidup? Mau gak kita lupa bernafas? Aduh saudara, jangan dulu deh. Masih panjang waktu Tuhan. Jangan dulu sekarang. Ya toh? Jadi cari Tuhan dulu. Baru kita datang ke pesta. Pasti saya punya saudara tuh menikah. Tetapi di sisi lain kami juga punya kegiatan pelayanan di sini. Saya pilih melayani dulu baru pergi ke pernikahan saudara saya. Jadi saya belajar seperti itu karena dari dahulu saya diajarkan seperti itu. Jadi saya rasa itu hal baik jadi saya tetap bawa gitu. Jadi mari jangan sama sekali kita menyangkali Yesus dalam hal-hal kecil. Amin. Tetapi tetap mengakui Tuhan. Menyangkal diri harus. Tetapi jangan menyangkal Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ci, mantap Ci, semangat ya. Yang ketiga, Yesus menderita karena Allah memisahkan diri darinya. Yes. Yang ketiga, Yesus menderita karena Allah memisahkan diri darinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menderita di sini bukan karena dia menderita karena dicambuk fisik, berbicara fisik ya. Bukan karena dia menderita karena dicaci maki, diolok-olok. Ya, bukan karena hal itu. Tetapi Yesus menderita di sini Bapak Ibu Saudara. Karena roh Allah meninggalkan dia. Mari kita baca. Matius 27 ayat yang ke-46. Next. Oh, ya situ ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suara nyaring Bapak Ibu Saudara. Suara saya mungkin belum terlalu nyaring. Tapi Yesus berteriak dengan suara nyaring. Berarti dengan sekuat tenaga. Sisa suaranya waktu itu dia berusaha berteriak dengan keras. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Roh Allah meninggalkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena dia mau meninggalkan anaknya begitu saja. Tetapi kalau Allah tidak meninggalkan Yesus, Yesus tidak akan pernah mengalami kematian. Dan saudara dan saya tidak akan merdeka. Jadi Allah harus ambil rohnya daripada Yesus. Dia harus tinggalkan Yesus.
supaya Yesus merasakan kematian. Di situ saya dan saudara sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita melihat saksi dengan kenyataan bahwa Yesus mati dan bangkit. Haleluya. Yesus menderita dan memerdekakan saya dan saudara. Amin. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara merasa kita ini belum dimerdekakan. Suara nyaring dengan penuh penderitaan Yesus berteriak sama Allah. Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Apa penderitaan terbesar saya dan saudara? Ditinggal suami, ditinggal istri, bangkrut, kekayaan kita habis, anak kita terjerumus dalam narkoba, sudah sekian puluh tahun dan menguras segala harta kita. Kita berurusan dengan hukum, menguras harta kita karena harus bayar ini, itu, ono semua. Mobil-mobil habis, kekayaan rata kap. Apa itu penderitaan kita yang paling besar Bapak Ibu Saudara? Apa masih sebandingkah dengan penderitaan Yesus? Penderitaan yang kita alami hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa melibatkan orang lain, amin. Tetapi penderitaan yang Yesus alami buat saya dan saudara. Orang lain tidak bisa merasakan penderitaan kita. Yesus tahu akan hal ini. Sehingga dia tahu dia berteriak, Eli, Eli lama sabaktani. Sehingga Tuhan tahu dia bilang, kehendakmu lah yang terjadi bukan kehendakku. Apakah Yesus bilang begitu? Yesus kuat. Faktanya Yesus mengeluarkan peluh darah atau keringat darah saking dia ketakutan. Dia semakin sungguh-sungguh untuk berdoa. Ketika saya dan saudara mengalami pergumulan hidup, pernah enggak kita katakan, Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan sudah tidak memihak sama saya. Saya kalau alami persoalan atau masalah Bapak Ibu Saudara, satu hal yang selalu saya katakan, Tuhan engkau membela saya, makanya saya tidak mudah terintimidasi. Karena pembelaan saya dan saudara adalah Tuhan. Orang mungkin bisa cemooh kita karena kita melakukan kesalahan. Ya iyalah, kalau kita melakukan hal yang benar lumrah kalau orang semua datang sama kita. Kalau kita lakukan hal yang salah, enggak semua orang bisa datang kepada kita. Enggak Bapak Ibu Saudara, saya alami hal itu. Enggak ada seorang pun. Tetapi Yesus selalu menguatkan saya. Yesus selalu membuka hal-hal yang baru buat saya. Untuk menyadarkan saya bahwa Yesus tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau manusia bisa saja tidak setia sama kita. Saya kan pernah khotbah. Manusia bisa berjanji. Manusia bilang saya setia, bahkan orang yang sudah menikah pun begitu. Saya setia, saya setia. Tapi pada akhirnya fakta membuktikan hal yang berbeda. Tetapi pribadi yang setia sama saya dan saudara hanya Yesus. Dan membela saudara dan saya hanya Yesus. Asalkan kita tidak boleh terintimidasi. Semua pernah melakukan kesalahan tapi gak boleh terintimidasi. Jadi kalau kita mengalami masalah persoalan, jangan pernah berkata Bapak Ibu Saudara, Tuhan meninggalkan kita. Yesus berkata seperti ini bukan penderitaan dirinya, tetapi dia merasa Allah meninggalkan dia karena dia harus menghadapi semua ini. Harus merasakan kematian. Saya dan saudara pun begitu. Ada kalanya terlihat seperti Tuhan tidak berpihak sama kita. Ada yang seperti terlihat, aduh Tuhan izinkan saya dipermalukan gitu. Baru bilang, aduh sudah juga saya melayani Tuhan. Barenti juga bagate, marmasi bagate. Tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa sekali Tuhan mengangkat kita, sekali Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang ikut dalam jalannya Tuhan, itu untuk selama-lamanya. Pegang janji Tuhan. Sekali Tuhan memilih, itu untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan kemerdekaan next. Kemerdekaan yang kita peroleh dari penderitaan yang dialami Yesus. Yang saya dan saudara peroleh ketika Yesus mengalami penderitaan. Pada akhirnya merdeka dari kuk perhambaan. Ya, Galatia 5 ayatnya yang ke-1. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini firman Tuhan katakan,
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ketika kita merdeka, belum sungguh-sungguh kalau Yesus tidak merasakan penderitaan itu. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Yesus harus alami penderitaan itu. Supaya benar saya dan saudara sungguh-sungguh merdeka. Jadi jangan bilang saya belum merdeka, saya masih begini, saya masih begitu, saya ini tidak bisa. Bisa asalkan bersama Tuhan. Karena itu berdirilah teguh. I like. Saya suka ini. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara gambar di soal kuk yang dipakai di sapi ya, kalau petani mau kiri, kanan. Jadi kita bebas dari hal itu. Kita punya sesuatu yang bisa kita bebas untuk bergerak. Jangan terlalu bagaimana ya. Oh kita tidak boleh begini. Kalau kita begini nanti dimarahin. Kalau kita begini nanti tidak boleh. Terkadang kita harus ada dalam titik kesalahan atau titik kelemahan untuk membuat kita itu menyadari dan mengenal bahwa ada kebenaran. Kebenarannya apa? Faktanya apa? Benar nggak dia itu sama saya? Orang ada di sekitar ini baik nggak sama saya? Jadi saya dan saudara harus ngalamin titik rendah, titik terendah. Terkadang kita harus ada dalam posisi salah biar kita mengetahui suatu kebenaran. Karena Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dan suatu kebetulan dan artinya bagaimana ya? Bukan yang Tuhan izinkan membuat saya dan saudara semakin jauh dengan Tuhan. Tetapi membuat kita tuh semakin dekat. Jadi berdiri teguh. Jangan tidak berdiri teguh. Jangan goyang. Satu bilang A kau ikut, satu bilang B kau ikut. Kau tidak pernah berdiri dengan prinsipmu. Kau tidak pernah berdiri dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jadi tetap tegak. Dengan prinsip hidup saya dan saudara bersama Tuhan, ya, bersama Tuhan. Jadi tetap berdiri tegak dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, hamba dosa, hamba uang, hamba kepujian, hamba dan lain-lain. Kalau orang baru bilang hamba makam puji, tahu nggak Bapak Ibu Saudara kalau biaya makam puji itu mahal. Ya toh? Coba, aduh kok Alfred ini kaya sekali Contoh ya kok ya contoh. Kok Alfred ini kaya sekali Tuh puji-puji supaya kok traktir. Kok nyana sadar bahwa kok traktir habis kok pedoi. Jadi biaya makam puji itu mahal. Jadi kalau orang mau puji-puji orang hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dompet lu ludas. Karena saya pernah ngalami. Jadi bukan ada bicaranya, ada alami. Jadi biaya makam puji mahal. Jadi jangan terlalu makan puji. Nanti Tuhan yang puji. Orang kalau orang puji, tahu enggak? Orang akan berhenti untuk terus berusaha. Karena apa? Orang bilang, wah luar biasa, bagus. Oh, kalau pokoknya kalau ini A, B, C, D, E, F, G. Pokoknya seperti itu. Baru iya. Lusa, Bu, ada waktu. Ya tolong bisnya. Habis. Mahal biaya makam puji. Jadi hati-hati. Kalau orang puji, cuma sampai situ orang pengetahuan, soalnya mau berusaha lagi. Tapi kalau orang tidak puji, orang berusaha terus. Berarti saya belum, masih kurang. Saya tuh, Bapak Ibu Saudara terus belajar. Banyak hal yang saya belajar. Tetapi bukan berarti orang yang belajar tidak merasakan apa yang namanya jatuh. Pasti dia akan ngalamin, tapi sekali lagi, berdirilah teguh. Kalau usaha mulai bangkrut, pekerjaan mulai tidak disorot sama bos, berdirilah teguh. Jangan terintimidasi. Yang bela kita Tuhan. Tuhan yang menderita untuk saya dan saudara merdeka, kok kita ragu. Kita kecewa. Jangan. Jadi firman Tuhan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Biar kita menghadapi hidup ini tetap senang, tetap sehat, tetap kuat, ya kan? Tidak mudah diintimidasi. Pegang Galatia 5 ayat 1 ya. Jemaat Tuhan tetap pegang firman Tuhan ini. Berdirilah teguh karena saya dan saudara dimerdekakan. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita punya hak untuk bertindak, kita punya hak untuk bicara, kita punya hak untuk semua, tetapi kita harus menanggung segala yang kita lakukan. Amin.
berserah penuh kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saya dan jemaat Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik, WL Singers. Karena salibmu Tuhan kami hidup. Amin. Karena Mari jemaat Tuhan, hayati setiap perkataan lagu ini sehingga membuat kita tetap teguh, membuat kita tetap kuat. Masalah persoalan boleh datang silih berganti dalam hidup kita, tetapi